Halo, bertemu lagi bersama saya Kang Afan. Di video kali ini saya akan membahas lanjutan serial tentang cuci otak. Jika sebelumnya gitu ya, di video sebelumnya saya membahas tentang teknik pencucian otak. Nah, kali ini kita akan bahas tanda-tanda atau pengidentifikasian orang yang kena cuci otak. Simak terus videonya. Orang yang kena cuci otak itu di sini ada tiga yang saya temukan cirinya gitu ya. Jadi jika kalian merasa bahwa mungkin ciri-ciri ini ada di kalian, kalian mungkin harus agak mencurigai apakah betul kalian mungkin sudah terpengaruh oleh isme-isme tertentu ataupun ada yang mencuci otak kalian gitu. Nah, kita langsung saja. Yang pertama itu adalah perpaduan dari fanatisme dan ketergantungan. Biasanya korban pencucian otak itu dia akan tampak fokus pada kelompok atau pemimpinnya gitu ya, hingga hingga pada titik obsesi gitu. Jadi dia terobsesi dengan pimpinannya, kelompoknya gitu. Nah, ini tahapan tahapan awal itu. Kalau kalian merasa seperti itu, bisa jadi mungkin kalian korban cuci otak gitu ya. Kemudian pada saat yang sama, ketika sudah mencapai obsesi gitu ya, mereka sepertinya tidak mampu menyelesaikan masalah gitu tanpa bantuan kelompok atau pembimbing tersebut. Jadi ada ketergantungan oleh kelompok tersebut gitu. Jadi kalau tanpa kelompok mereka kayak semacam mungkin kalian itu merasa lemah atau tidak berani gitu, keberaniannya hilang. Makanya orang-orang yang salah satu ciri bahwa orang yang terkena cuci otak itu adalah dia mungkin kalau sedang sendiri dia tidak akan berani macam-macam, tetapi kalau bersama kelompoknya dia seolah-olah paling berani gitu. Nah, itu kalau kalian ataupun keluarga kalian ataupun di teman kalian, di sekeliling kalian ada yang seperti itu bisa jadi mereka adalah korban cuci otak. Yang kedua adalah biasanya korban cuci otak itu orangnya selalu patuh. Nah, jadi korban pencucian otak itu dia akan selalu setuju. Biasanya ini fanatik buta gitu, tanpa bertanya pada apa yang didiktekan kelompok atau pemimpin mereka. Jadi pesan dari pemimpin ataupun kelompok mereka itu dia tanpa lagi bertanya benar atau salah, bagaimana buktinya ataupun segala macam, dia akan langsung telan mentah-mentah. Jadi langsung percaya. Nah, mungkin juga mereka ini menarik diri dari orang-orang yang tidak memiliki minat yang sama gitu. Jadi kalau misalnya dia memiliki teman yang mungkin berbeda dengan dia akan menjauh sendiri gitu. Karena dia akan menganggap bahwa mereka mah beda. Jadi di luar kelompoknya itu dia orang yang berbeda. Makanya kalau kalian menemukan di sekeliling kalian ini ada orang yang memang selalu patuh, dia pesan dari pimpinan atau kelompoknya itu tanpa bertanya, kemudian tanpa berpikir, tanpa nyari referensi, tanpa mengetahui pesannya itu benar atau salah, dia langsung percaya. Itu merupakan tanda kedua dari korban pencucian otak. Kemudian yang ketiga itu ada tanda-tanda penarikan diri dari hidup. Nah, ini biasanya korban pencucian otak ini biasanya cenderung orangnya lesu gitu ya. Kemudian menarik diri dari sosial, kemudian menunjukkan kepribadian mereka yang dulu sebelum pencucian otak gitu ya. Jadi tidak menunjukkan diri mereka sebelumnya. Jadi misalnya kalau dulu itu dia orangnya ramah, sering bertanya kalau bertemu di jalan. Nah, kemudian kalau setelah dicuci otak itu tidak gitu. Dan biasanya cenderung lebih lemas, lebih kayak nggak ada gairah gitu ya, nggak ada semangat biasanya. Nah, ini biasanya bisa terlihat di korban sekte ataupun isme-isme tertentu dan hubungannya penuh dengan kekerasan biasanya. Mungkin kaitan berikutnya itu bisa jadi ke terorisme. Beberapa korban mungkin memelihara kemarahan dalam diri mereka biasanya sehingga menyebabkan depresi. Jadi puncak kemarahan mereka itu dan itu tidak bisa dilampiaskan itu biasanya mereka mengalami depresi gitu ya, dengan dan juga gangguan fisik biasanya sih.
Bahkan mungkin bisa jadi dia bunuh diri. Bunuh dirinya mungkin bukan dengan gantung diri, tapi misalkan dengan ngebom apa, dengan untuk memuaskan rasa dendamnya biasanya gitu. Biasanya sih dia dilampiaskannya ke orang yang menyebabkan masalahnya, yang mereka anggap mungkin dia salah gitu ya. Dan mereka itu akan nekat banget gitu ya untuk melakukan bunuh diri, untuk ataupun menyerang orang yang dianggap salah. Biasanya ini langsung konfrontasi verbal atau fisik sih gitu. Nah itu tanda-tanda korban ataupun ciri korban pencucian otak gitu. Jika kalian yang menonton video ini mungkin kalian mengamati sekeliling kalian, coba amati di lingkungan teman ataupun keluarga atau lingkaran dekat kalian gitu ya, ada yang tanda-tanda tiga ini masuk gitu ya, bisa jadi itu adalah korban dari pencucian otak. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Allahumma biqillah wa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.